pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar untuk adik-adik kelas Prateka? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pra-remaja. Pasti semuanya dalam keadaan baik ya adik-adik ya. Untuk itu, karena semuanya dalam keadaan sehat, kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kakak Eli sekarang berada di gereja, kamu berada di rumah, tetapi semangat kita tetap luar biasa ya. Karena sekarang kita sudah masuk dalam minggu kedua Trinitatis. Oke, untuk itu kita bangkit berdiri karena kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Semuanya di rumah boleh bernyanyi ya dengan lebih sungguh-sungguh. Ayo kakak Tara. Adik-adik di rumah, kita akan bernyanyi lagu dengan judul Muliakanlah Tuhan Allah untuk persiapan doa pembukaan. Mari kita bersama di rumah untuk tundukkan kepala, tidak ada lagi yang melihat kanan kiri, karena kita mau berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bersama-sama untuk memulai ibadah kami Tuhan. Untuk itu hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, agar ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan Tuhan inginkan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah beberapa lama Tuhan tidak bertemu Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu. Tapi kami yakin dan percaya kalau adik-adik di rumah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, semua yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya akan boleh berlalu hingga kami nanti Tuhan boleh kembali beribadah bersama di rumah Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepada Bapa di surga agar kami boleh berkumpul kembali Tuhan di rumah ini di lain waktu. Di dalam anak-Mu Yesus kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Iya. Untuk itu karena semua dalam keadaan semangat, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Kemurahan-Mu. Ayo kakak-kakak. Lebih dari hidup
yang mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Pulau Mas? Pasti ingat dong siapa yang bercerita? Iya, Bang Jona. Apa sih ceritanya? Hidup sebagai ciptaan baru. Iya, apa sih yang dimaksud dengan ciptaan baru? Tuhan menciptakan kita, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena kita makhluk yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan yang lain, berarti kita adalah orang yang lebih pintar. Ya, untuk itu Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang lebih bagaimana? Lebih baik, lebih pintar, terus lebih bijak. Kalau orang yang lebih bijak berarti mengerti apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu kita harus melakukan yang Tuhan inginkan, yang baik-baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Setuju adik-adik ya? Oke. Adik-adik yang di rumah, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Iya. Kakak yakin dan percaya semua adik-adik yang di rumah pasti mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya dengan lagu Nabi Nuh. Ayo Kakak Clara. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rotua. Silakan Kak. Terima kasih Kak Elis. Shalom adik-adik. Shalom papa mama, kakak abang, tante, rantulang, udah semua yang ikut nonton acara ini. Mau ikutan ibadah semua. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau izinkan kami kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih kesempatan ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami memuji, memuliakan Tuhan walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, arahkan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengar firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan kuatkanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, agar setiap perkataan yang keluar adalah kebenaran dari Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah lihat pelangi enggak? Itu tuh yang ada di awan warna-warni. Ada berapa warnanya ya? Banyak, ada 7. Waktu kecil, kakak suka tuh ada lagu anak-anak tentang pelangi. Kalian tahu nggak lagunya?
Tahu ya? Kita nyanyi ya sama-sama. Kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, pelangi katanya ciptaan Tuhan. Betul, itu ciptaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ciptakan pelangi? Mau tahu jawabannya? Atau udah tahu jawabannya? Kenapa Tuhan ciptakan pelangi? Jawabannya ada di Alkitab. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 9 ayat 8 sampai 15. Yuk sama-sama dibuka Alkitabnya ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 15. Kita sama-sama membacanya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 15. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, tadi Alkitab bilang bahwa Allah membuat perjanjian dengan Nuh, dengan anak-anaknya, dan juga segala makhluk hidup yang ada bersama-sama dengan dia di bahtera. Pertanyaannya, kenapa Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan keluarganya dan segala makhluk hidup? Yuk, siapa yang ingat cerita tentang Nabi Nuh? Waktu dia membuat bahtera yang besar. Kemudian Nabi Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu, juga binatang-binatang yang ada di sekitarnya semua masuk ke dalam bahtera. Ingat cerita itu? Supaya lebih ingat, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa orang selamat? Berapa orang yang selamat? Ya, 8 orang yang selamat. Tapi yang 8 orang cuma manusia. Ada lagi makhluk hidup yang lainnya yang bersama-sama dengan Nabi. Setelah mereka keluar dari bahtera itu, Nabi Nuh berpikir, apakah nanti Tuhan akan mendatangkan air bah lagi? Dia agak takut.
takut juga, agak khawatir juga. Tapi Allah kemudian meneguhkan hati Nuh. Allah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, aku membuat perjanjian dengan engkau, dengan keturunanmu, dengan segala makhluk yang hidup, bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi air bah seperti sekarang. Nah, sebagai janjinya, Allah katakan, aku akan taruh busurku di langit. Itulah tanda perjanjianku dengan engkau dan segala makhluk yang hidup. Busur itulah yang kemudian kita kenal dengan nama pelangi. Ya, jadi setiap ada pelangi itu mengingatkan kita bahwa Allah pernah berjanji pada Nuh dan keturunannya dan segala makhluk yang hidup bahwa dia tidak akan memusnahkan dunia ini lagi dengan air bah. Nah, perjanjian Allah itu tidak hanya dengan manusia, tapi dengan juga makhluk hidup yang lain. Artinya apa? Allah juga mengasihi makhluk hidup yang lain. Kalau Allah mengasihi makhluk hidup yang lain, kita juga harus mengasihi. Kita harus mengasihi binatang, mengasihi tumbuhan, pelihara mereka dengan baik. Siapa yang pernah ketemu anjing terus anjingnya ditendang, itu menyakiti binatang. Atau ketemu pohonnya kemudian dipetik bunganya, atau daunnya dihancur-hancurin, dibuang. Itu tidak mengasihi makhluk hidup. Ya, sebagaimana Allah mengasihi makhluk hidup, kita juga harus mengasihi makhluk hidup. Berikutnya, kalau pelangi itu di atas awan sana adalah janji Allah kepada Nabi Nuh, janji itu zaman sekarang ini dipenuhinya dalam diri siapa? Dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah pemenuhan seluruh janji Allah. Karena di dalam diri Tuhan Yesus kita diselamatkan. Jadi, kalau mau punya pelangi, miliki juga Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sekarang pelangi kita. Kalau kita punya Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Syaratnya, 1, percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, lakukan perintahnya. Siapa adik-adik yang sekarang ini sudah percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita? Ya, kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tapi nggak berhenti di situ ya. Kita juga harus lakukan perintahnya. Apa aja perintahnya? Banyak perintah Tuhan Yesus. Harus hormat sama orang tua. Siapa yang sudah menghormati orang tua? Harus dengar-dengaran sama mama, sama papa, sama guru, sama orang yang lebih tua. Apalagi? Tidak boleh berbohong. Siapa yang masih berbohong? Tidak boleh lagi. Kalau kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, maka kita juga harus lakukan segala perintahnya. Dengan cara itu, maka kita akan diselamatkan. Kita akan beroleh kehidupan yang kekal kelak dengan Yesus di surga. Amin. Kita tutup kebaktian kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Firman yang mengajarkan kami bahwa kami memiliki Yesus sebagai pelangi kami. Ajari kami untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat kami. Ajari kami untuk melakukan segala perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Bapa yang surga, biarlah dengan iman kami
kami yakin dan percaya bahwa kami akan diselamatkan dan kelak memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan para remaja yang mungkin sudah menerima hasil kerja kerasnya selama ini. Untuk mereka yang berhasil naik kelas, kami mengucap syukur Tuhan. Kalaupun ada yang tidak berhasil naik kelas, biarlah Tuhan yang terus memacu semangat mereka agar mereka lebih rajin lagi belajar dan kelak dapat naik kelas. Untuk mereka yang masih menantikan saat pembagian raport dan kenaikan kelas, biarlah Tuhan juga yang berikan kesabaran. Bapa yang di surga, dalam masa-masa seperti ini kami memiliki banyak waktu Tuhan. Ajari kami untuk menggunakan waktu kami dengan baik, memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan yang berguna bagi kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dan juga seluruh isi dunia ini yang saat ini sedang berusaha untuk menemukan vaksin dan obat untuk mengatasi penyakit virus corona. Biarlah Tuhan yang memberikan terang bagi peneliti-peneliti agar mereka memperoleh obat yang tepat, memperoleh vaksin yang tepat, sehingga penyakit ini dapat diobati. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan bangsa kami, terutama penduduk di kota Jakarta ini, di mana tingkat paparan virus corona masih sangat tinggi Tuhan. Tuhan ajari kami masing-masing untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh perintah pemerintah agar rantai mata penyebaran virus corona dapat segera diputus. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu pelihara kami, biarlah Tuhan yang hindarkan kami semua masing-masing dari penyakit ini. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjut kebaktian kita dengan menyanyikan pujian. Silahkan Kak Elis. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Semuanya yang di rumah ikut bernyanyi ya. Ayo Kakak Tara. Tuhan
Adik-adik yang di rumah, karena ibadah kita sudah selesai, untuk itu kita mau berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik. Kalau kami Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, semoga firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Sebelumnya kakak mau mengingatkan dulu ya, untuk adik-adik di rumah agar selalu pakai masker, ya, cuci tangan, karena kakak sering melihat adik-adik sekolah minggu berlari-lari tanpa masker. Untuk itu adik-adik saya ingatkan ya, dan jaga jarak. Adik-adik sekolah minggu kakak lihat sering sekali bermain sambil duduk nempel-nempel. Ingat ya, tidak boleh.